Bagaimana jika selama ini sumber kelelahan, kekecewaan, dan luka yang kamu rasakan bukan karena orang lain, melainkan karena kamu terus menempatkan dirimu di urutan terakhir? Kamu selalu berusaha menjadi cukup bagi semua orang, selalu ingin dipahami, dihargai, dan dicintai. Tetapi pernahkah kamu bertanya, kapan terakhir kali kamu memberikan semua itu kepada dirimu sendiri? Anehnya, semakin keras seseorang mengejar cinta dan pengakuan dari luar, semakin jauh ia dari ketenangan yang sesungguhnya. Inilah rahasia yang telah lama dipahami oleh para filosof Stoik. Ada satu hubungan yang lebih penting daripada hubungan apapun di dunia ini. Namun kebanyakan orang mengabaikannya seumur hidup. Hubungan itu adalah hubungan dengan diri sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, banyak penderitaan yang dianggap berasal dari nasib buruk, penolakan, atau perlakuan orang lain, ternyata berakar dari satu hal yang tidak pernah disadari. Apa sebenarnya kesalahan yang diam-diam dilakukan hampir setiap orang? Mengapa mereka yang belajar mencintai dirinya sendiri justru menjadi lebih kuat, lebih damai, dan tidak mudah dihancurkan oleh kehilangan, pengkhianatan, maupun penolakan? Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap pelajaran Stoik yang mampu mengubah cara kamu memandang dirimu dan mungkin membuatmu menyadari bahwa selama ini ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada mendapatkan cinta dari siapapun, yaitu tidak kehilangan dirimu sendiri. Sebab ketika kamu memahami rahasia ini, cara pandangmu terhadap kebahagiaan, hubungan, dan kehidupan tidak akan pernah sama lagi. Ketika mendengar istilah mencintai diri sendiri, banyak orang langsung membayangkan seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, mencari kenyamanan tanpa batas, atau merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Namun, para filsuf Stoik memandangnya dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, mencintai diri sendiri bukanlah tentang memanjakan ego, melainkan tentang menghormati dan merawat bagian paling berharga yang kita miliki: karakter, akal budi, dan jiwa yang mampu memilih antara kebijaksanaan dan kebodohan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang berharap hidupnya tenang jika ia terus mengabaikan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin seseorang ingin dihormati dunia jika ia bahkan tidak menghormati dirinya sendiri? Inilah paradoks yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka menghabiskan waktu mengejar pengakuan dari luar, tetapi lupa membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Menurut Stoikisme, mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pujian atau hinaan orang lain. Nilaimu tidak bertambah ketika dipuji, dan tidak berkurang ketika diremehkan. Nilaimu berasal dari kualitas dirimu sebagai manusia, kejujuranmu, keberanianmu, pengendalian dirimu, dan kebijaksanaanmu dalam menghadapi kehidupan. Epictetus pernah mengajarkan bahwa manusia menderita bukan karena peristiwa yang terjadi, tetapi karena cara mereka memandang peristiwa tersebut. Artinya, ketika seseorang tidak mencintai dirinya sendiri dengan benar, ia akan terus menyerahkan kebahagiaannya kepada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia akan bahagia jika dipuji, sedih jika dikritik, percaya diri jika diterima, dan hancur jika ditolak. Hidupnya menjadi seperti kapal yang terombang-ambing oleh ombak penilaian orang lain. Yang menarik, Stoikisme mengajarkan bahwa cinta diri sejati justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk mendisiplinkan dirinya. Seorang Stoik tidak selalu mengikuti apa yang ia inginkan, tetapi melakukan apa yang memang baik untuk dirinya. Sama seperti seorang petani yang merawat pohonnya agar tumbuh kuat, seseorang yang mencintai dirinya sendiri akan menjaga pikirannya dari kebencian, menjaga emosinya dari kemarahan yang berlebihan, dan menjaga tindakannya agar tetap selaras dengan nilai-nilai yang benar. Ia tidak membiarkan dirinya diperbudak oleh nafsu, kemalasan, atau ketakutan. Sebab ia memahami bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan dunia luar, melainkan kelemahan yang ada di dalam dirinya sendiri. Lebih dalam lagi, para filsuf Stoik percaya bahwa mencintai diri sendiri berarti menerima kenyataan bahwa dirimu tidak sempurna, namun tetap berkomitmen untuk terus bertumbuh. Kamu tidak membenci dirimu karena masa lalu, tetapi juga tidak menjadikan kesalahan itu sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Kamu belajar menerima kekuranganmu tanpa menyerah pada kekurangan tersebut. Disinilah banyak orang gagal memahami cinta diri. Mereka berpikir mencintai diri sendiri berarti menerima apa adanya dan berhenti berubah.
Padahal stoikisme mengajarkan sebaliknya. Terimalah dirimu apa adanya hari ini, tetapi jangan berhenti berusaha menjadi lebih baik esok hari. Dan mungkin inilah pelajaran stoik yang paling mengubah hidup. Ketika kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri, kamu tidak lagi merasa perlu mengejar setiap orang agar menyukaimu. Kamu tidak lagi rela mengorbankan ketenangan batin hanya untuk mendapatkan penerimaan. Kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada disukai semua orang, yaitu memiliki hubungan yang damai dengan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang-orang akan datang dan pergi. Pujian akan berubah menjadi kritik. Keadaan akan terus berubah. Tetapi satu-satunya teman yang selalu menemanimu dari awal hingga akhir kehidupan adalah dirimu sendiri. Maka pertanyaannya bukanlah apakah dunia mencintaimu atau tidak, melainkan apakah kamu sudah belajar mencintai dan menghormati dirimu sendiri dengan cara yang benar. Sebab menurut stoikisme, dari situlah semua ketenangan, kekuatan, dan kebebasan batin bermula. Pernahkah kamu merasa bahagia ketika dipuji, lalu tiba-tiba kehilangan semangat hanya karena satu kritik dari seseorang? Atau mungkin kamu pernah menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan apa yang orang lain katakan tentangmu, seolah nilai dirimu tergantung pada pendapat mereka? Jika iya, maka kamu sedang mengalami salah satu jebakan terbesar yang sejak ribuan tahun lalu telah diperingatkan oleh para filsuf Stoik. Mereka memahami bahwa banyak manusia menjalani hidup seperti cermin yang terus-menerus memantulkan pandangan orang lain. Ketika dipuji, mereka merasa berharga. Ketika diabaikan, mereka merasa tidak berarti. Ketika diterima, mereka merasa bahagia. Ketika ditolak, mereka merasa hancur. Tanpa disadari, mereka telah menyerahkan kendali atas kebahagiaan dan harga dirinya kepada dunia luar. Menurut stoikisme, ini adalah cara hidup yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena penilaian orang lain bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Hari ini seseorang mungkin memujimu, besok orang yang sama bisa mengkritikmu. Hari ini kamu dianggap hebat, besok kamu bisa dilupakan. Jika nilai dirimu bergantung pada sesuatu yang terus berubah, maka hidupmu akan dipenuhi kegelisahan yang tidak pernah berakhir. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik terbesar, pernah mengingatkan bahwa betapa sia-sianya seseorang yang terus mencari pengakuan dari orang lain, sementara orang-orang yang ia harapkan pengakuannya bahkan tidak benar-benar mengenal dirinya. Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Mengapa kita begitu takut terhadap penilaian orang yang bahkan tidak memahami seluruh perjalanan hidup kita? Yang lebih mengejutkan, semakin seseorang menggantungkan harga dirinya pada pendapat orang lain, semakin mudah ia dimanipulasi. Ia akan mengubah sikapnya agar diterima. Ia akan menyembunyikan jati dirinya agar disukai. Ia akan berkata iya ketika sebenarnya ingin berkata tidak. Sedikit demi sedikit, ia kehilangan dirinya sendiri. Inilah ironi yang sering terjadi. Dalam usaha mendapatkan penerimaan dari dunia, seseorang justru menjauh dari dirinya yang sejati. Ia hidup untuk memenuhi harapan orang lain, bukan untuk menjalani hidup sesuai nilai dan prinsip yang diyakininya. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai dirimu tidak berasal dari apa yang dikatakan orang lain tentangmu, tetapi dari siapa dirimu sebenarnya ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Apakah kamu jujur ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah kamu tetap berbuat baik meskipun tidak mendapatkan pujian? Apakah kamu tetap berdiri teguh pada prinsipmu meskipun banyak orang tidak setuju? Inilah ukuran nilai diri menurut para Stoik. Bukan popularitas, bukan status, bukan jumlah orang yang menyukaimu, melainkan kualitas karakter yang kamu bangun setiap hari. Bayangkan betapa bebasnya hidup jika kamu tidak lagi terikat pada penilaian orang lain. Kritik tidak membuatmu hancur, pujian tidak membuatmu mabuk. Kamu menerima keduanya dengan tenang karena memahami bahwa keduanya hanyalah opini, bukan penentu nilai dirimu. Kamu mulai hidup berdasarkan apa yang benar, bukan berdasarkan apa yang populer. Kamu mulai menghormati dirimu sendiri lebih dari sekedar mengejar persetujuan orang lain. Dan pada saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu tidak lagi membutuhkan dunia untuk memberitahu siapa dirimu, karena kamu sudah mengetahuinya sendiri. Itulah kebebasan batin yang diajarkan stoikisme, sebuah kebebasan yang tidak bisa diberikan atau dirampas oleh siapapun. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah mengorbankan ketenangan batinnya demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Tanpa disadari, banyak orang menjalani hidup bukan berdasarkan apa yang mereka yakini benar,
melainkan berdasarkan apa yang akan membuat mereka disukai. Mereka menahan pendapatnya karena takut dianggap berbeda. Mereka memaksakan diri memenuhi harapan orang lain meski hati mereka lelah. Mereka terus memberi, terus mengalah, terus berkorban, hingga akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah benar penerimaan dari orang lain sebanding dengan harga yang harus dibayar? Ataukah selama ini kita terlalu sibuk mencari tempat di hati orang lain sampai lupa menjaga kedamaian di dalam hati kita sendiri? Menurut Stoikisme, hidup yang bergantung pada penerimaan orang lain adalah hidup yang rapuh. Sebab penerimaan manusia tidak pernah pasti. Hari ini seseorang bisa menyukaimu, besok ia bisa berubah. Hari ini kamu dianggap penting, besok kamu bisa dilupakan. Jika kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu sedang membangun kebahagiaan di atas fondasi yang rapuh. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari seberapa banyak orang menerima kita, melainkan dari seberapa damai kita dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang harus hidup dengan keputusan-keputusanmu setiap hari bukanlah orang lain, melainkan dirimu sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa keinginan untuk diterima seringkali membuat mereka mengkhianati nilai-nilai yang mereka pegang. Mereka berkata iya ketika sebenarnya ingin berkata tidak. Mereka bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena takut kehilangan. Mereka membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil hanya karena takut ditinggalkan atau tidak disukai. Dari luar mereka tampak baik dan menyenangkan, tetapi di dalam mereka menyimpan kelelahan yang terus bertambah. Stoikisme mengingatkan bahwa kebaikan yang mengorbankan harga diri dan ketenangan batin bukanlah kebijaksanaan, melainkan bentuk perbudakan emosional yang halus. Marcus Aurelius pernah mengajarkan bahwa seseorang tidak perlu menghabiskan hidupnya untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Waktu yang dimiliki manusia terlalu berharga untuk dihabiskan mengejar persetujuan yang tidak pernah ada habisnya. Selalu akan ada orang yang tidak memahami dirimu, selalu akan ada orang yang mengkritik apapun yang kamu lakukan, dan selalu akan ada orang yang tidak bisa kamu buat puas sekeras apapun kamu berusaha. Ketika kamu menerima kenyataan ini, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang penting. Tidak semua orang harus menyukaimu agar hidupmu bernilai. Seorang Stoik memilih hidup berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan tepuk tangan. Ia memahami bahwa lebih baik kehilangan penerimaan dari beberapa orang daripada kehilangan dirinya sendiri. Ia berani menjaga batasan, berani mengatakan tidak ketika diperlukan, dan berani berjalan di jalannya sendiri meskipun tidak selalu mendapatkan persetujuan. Bukan karena ia sombong atau tidak peduli pada orang lain, tetapi karena ia memahami bahwa ketenangan batin adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk ditukar dengan validasi sesaat. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling sulit diterima. Tidak semua orang akan tetap bersamamu ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Beberapa orang hanya menyukaimu ketika kamu selalu mengalah, selalu tersedia, dan selalu memenuhi keinginan mereka. Namun ketika kamu mulai menjaga batasan dan menghormati dirimu sendiri, mereka mungkin menjauh. Stoikisme mengajarkan untuk tidak takut pada hal itu, sebab orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan meminta kamu mengorbankan kebahagiaanmu demi membuat mereka nyaman. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri berarti memiliki keberanian untuk memilih kedamaian batin daripada penerimaan yang harus dibayar dengan kehilangan jati diri. Karena tidak ada penerimaan yang lebih berharga daripada kemampuan untuk tetap menghormati dirimu sendiri. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang jarang dipikirkan banyak orang. Jika dirimu adalah orang lain, apakah kamu ingin berteman dengan dirimu sendiri? Pertanyaan ini terdengar mudah, tetapi jawabannya bisa sangat mengejutkan. Sebab banyak orang begitu lembut kepada orang lain, namun sangat keras kepada dirinya sendiri. Ketika sahabatnya melakukan kesalahan, ia mampu memaafkan dan memberi pengertian. Namun ketika dirinya sendiri gagal, ia menghukum dirinya dengan penyesalan, kemarahan, dan kritik yang tidak ada habisnya. Ia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Padahal, menurut Stoikisme, salah satu bentuk cinta diri yang paling penting adalah belajar menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri. Para filosof Stoik memahami bahwa manusia tidak bisa menghindari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup tanpa pernah gagal, jatuh atau membuat keputusan yang keliru. Namun yang membedakan seseorang yang bijaksana dengan yang tidak adalah bagaimana ia memperlakukan dirinya setelah kegagalan itu terjadi. Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun menyalahkan diri atas masa lalu yang tidak bisa diubah.
Mereka terus mengingat kesalahan lama, seolah-olah luka itu harus dibuka kembali setiap hari. Akibatnya, mereka tidak hanya menderita karena kesalahan yang pernah terjadi, tetapi juga menderita karena terus menghukum dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tidak pernah salah, melainkan mampu belajar dari kesalahan tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Bayangkan seorang sahabat yang selalu menemanimu kemanapun kamu pergi. Ia mendengar setiap pikiranmu, mengetahui setiap kelemahanmu, dan menyaksikan seluruh perjalanan hidupmu. Sahabat itu adalah dirimu sendiri. Masalahnya, banyak orang memperlakukan sahabat tersebut dengan sangat buruk. Mereka meremehkan dirinya, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan terus mengatakan bahwa dirinya tidak cukup baik. Jika kata-kata yang mereka ucapkan kepada dirinya sendiri diucapkan kepada orang lain, mungkin hubungan itu sudah lama hancur. Namun karena suara itu berasal dari dalam pikiran sendiri, mereka menganggapnya wajar. Padahal tanpa disadari, kebiasaan itu perlahan menghancurkan ketenangan batin mereka. Menurut Stoikisme, menjadi sahabat bagi diri sendiri bukan berarti memanjakan diri atau mencari alasan atas setiap kesalahan. Seorang stoik tetap jujur melihat kekurangannya, tetapi ia tidak membiarkan kekurangan itu menjadi alasan untuk membenci dirinya. Ia memahami bahwa dirinya adalah manusia yang sedang belajar. Ketika gagal, ia bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Bukan, mengapa aku begitu buruk? Ketika jatuh, ia memilih bangkit daripada terus meratapi dirinya. Ia memperlakukan dirinya dengan kebijaksanaan yang sama seperti yang ia berikan kepada orang yang ia sayangi. Yang menarik, semakin seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, semakin sedikit ia membutuhkan pengakuan dari luar. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan nilainya kepada semua orang. Ia tidak lagi mengejar pujian untuk merasa berharga. Mengapa? Karena ia sudah memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Ia menjadi tempat pulang bagi dirinya ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan. Ia menjadi sumber kekuatan ketika keadaan sulit. Dan ia menjadi pengingat bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada keberhasilan maupun kegagalan yang ia alami. Pada akhirnya, tidak ada orang yang akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu selain dirimu sendiri. Dari hari pertama kamu lahir hingga hari terakhir hidupmu. Dirimu akan selalu ada bersamamu. Maka Stoikisme mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Jangan jadikan dirimu musuh yang terus menghakimi, tetapi jadikan dirimu sahabat yang membimbing. Karena ketika kamu mampu berteman dengan dirimu sendiri, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Dan dari hubungan yang sehat dengan diri sendiri itulah lahir kekuatan, kebijaksanaan, dan kebebasan batin yang sesungguhnya. Salah satu penyebab penderitaan yang paling sering dialami manusia adalah perang yang tidak pernah berhenti dengan dirinya sendiri. Banyak orang hidup dengan perasaan bahwa mereka harus sempurna agar layak dihargai. Mereka terus membandingkan dirinya dengan orang lain, menyesali kesalahan masa lalu, dan merasa tidak cukup baik karena melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Akibatnya, mereka terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Mereka mengejar kesempurnaan, tetapi semakin mereka mengejarnya, semakin mereka merasa jauh darinya. Disinilah Stoikisme menawarkan sebuah pandangan yang sangat mendalam. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk memiliki nilai. Kamu hanya perlu terus bertumbuh tanpa membenci dirimu sendiri dalam prosesnya. Para filosof Stoik memahami bahwa menjadi manusia berarti memiliki kelemahan. Tidak ada seorang pun yang lahir dengan kebijaksanaan yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup tanpa kesalahan. Bahkan orang-orang bijak yang dikagumi sepanjang sejarah pun pernah mengalami kegagalan, keraguan, dan kelemahan. Namun yang membedakan mereka adalah cara mereka memandang kekurangan tersebut. Mereka tidak menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk menyerah, tetapi juga tidak menjadikannya alasan untuk membenci diri sendiri. Mereka melihat kekurangan sebagai bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan, bukan sebagai bukti bahwa mereka tidak berharga. Seringkali seseorang lebih tersiksa oleh pikirannya sendiri daripada kenyataan yang sebenarnya terjadi. Kesalahan yang terjadi bertahun-tahun lalu masih terus menghantuinya. Kata-kata yang pernah ia ucapkan terus ia sesali. Keputusan yang salah terus ia putar ulang di dalam pikirannya. Seolah-olah dengan menghukum dirinya setiap hari, masa lalu akan berubah.
Padahal stoikisme mengajarkan bahwa masa lalu adalah sesuatu yang sudah berada di luar kendali. Menghabiskan hidup untuk membenci diri atas sesuatu yang tidak bisa diubah hanya akan mencuri ketenangan yang masih bisa dimiliki hari ini. Yang menarik, menerima kekurangan bukan berarti menyerah pada keadaan. Banyak orang salah memahami konsep penerimaan. Mereka mengira menerima diri berarti berhenti berkembang. Padahal dalam stoikisme, penerimaan adalah titik awal perubahan. Bagaimana mungkin seseorang bisa memperbaiki dirinya jika ia bahkan tidak mampu melihat dirinya dengan jujur? Seorang stoik menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki kelemahan, tetapi ia juga percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Ia tidak menuntut kesempurnaan dari dirinya, tetapi menuntut kemajuan yang konsisten. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia diciptakan untuk belajar dan berkembang, bukan untuk menjadi sempurna dalam sekejap. Karena itu, ketika kamu melakukan kesalahan, jangan jadikan kesalahan itu sebagai identitasmu. Kesalahan adalah sesuatu yang kamu lakukan, bukan sesuatu yang menentukan siapa dirimu. Banyak orang terjebak karena mereka mulai percaya bahwa kegagalannya adalah dirinya. Mereka tidak lagi berkata, "Aku gagal," tetapi mulai berkata, "Aku memang gagal." Perbedaan kecil ini memiliki dampak yang sangat besar. Yang pertama mengakui sebuah peristiwa, sedangkan yang kedua menghancurkan harga diri. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri menurut stoikisme berarti mampu melihat dirimu apa adanya, tanpa ilusi, tanpa kesombongan, dan tanpa kebencian. Kamu menerima bahwa dirimu memiliki kekurangan, tetapi kamu tidak membiarkan kekurangan itu menguasai hidupmu. Kamu menerima bahwa kamu pernah jatuh, tetapi kamu memilih untuk bangkit. Kamu menerima bahwa kamu belum menjadi versi terbaik dari dirimu hari ini, tetapi kamu tidak berhenti melangkah ke sana. Karena seorang stoik memahami satu hal yang sangat penting. Manusia yang bijaksana bukanlah manusia yang tidak memiliki kelemahan, melainkan manusia yang terus memperbaiki dirinya tanpa menghilangkan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Dan disitulah letak kekuatan sejati yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri bukanlah tentang menempatkan dirimu di atas orang lain, melainkan tentang tidak lagi menempatkan dirimu di bawah siapapun. Filsafat stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir ketika kita berhenti mencari nilai diri dari pujian, penerimaan, dan penilaian dunia, lalu mulai menemukannya di dalam diri sendiri. Karena sekuat apapun kita berusaha menyenangkan semua orang, akan selalu ada yang tidak menyukai kita. Namun selama kita hidup sesuai dengan nilai, prinsip, dan kebajikan yang benar, kita tidak kehilangan apapun yang benar-benar penting. Ingatlah, orang-orang bisa datang dan pergi, keadaan bisa berubah, dan kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, satu hal yang akan selalu menemanimu hingga akhir perjalanan adalah dirimu sendiri. Maka rawatlah pikiranmu, hormatilah dirimu, maafkan kesalahanmu, dan teruslah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dari hari ke hari. Sebab ketika kamu mampu menjadi sahabat terbaik bagi dirimu sendiri, dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncangkan kedamaian batinmu dengan mudah. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Jejak Stoik dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang menemukan ketenangan dalam hidupnya. Tuliskan juga di kolom komentar, pelajaran stoik mana yang paling mengubah cara pandangmu tentang mencintai diri sendiri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap tenang dalam menghadapi kehidupan, tetap bijak dalam setiap keputusan, dan ingatlah, kebahagiaan terbesar bukanlah ketika dunia menerima dirimu, melainkan ketika kamu akhirnya berdamai dengan dirimu sendiri.